Tahun pertama seorang presiden itu seringkali jadi momen paling krusial. Ibaratnya ini adalah cetak biru yang bakal menentukan arah sebuah bangsa. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng periode 1 tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025 buat ngintip strategi jangka panjang yang lagi disusun buat Indonesia. Coba deh kita lihat jadwal 12 bulan pertamanya. Gila, padat banget kan? Dimulai dari pelantikan di bulan Oktober, nggak pakai lama. Bulan November langsung tancap gas dengan tur diplomatik ke pusat-pusat kekuatan dunia. Terus ada momen bersejarah di pertengahan tahun, di mana Indonesia resmi jadi anggota baru di KTT BRICS. Puncaknya, debut di panggung dunia sekelas sidang umum PBB. Ini bukan sekedar jadwal sibuk loh, ini adalah sebuah pesan. Nah, pertanyaannya sekarang, dari semua kesibukan ini, sebenarnya pola apa sih yang kelihatan? Apa grand design yang sedang dirancang untuk masa depan Indonesia? Yuk, kita pecah jadi 3 pilar utama yang membentuk strateginya. Oke, pilar pertama ini fokusnya 100% ke dalam negeri. Idenya simple tapi fundamental banget. Sebelum kita bisa lari kencang di panggung global, fondasi di rumah sendiri harus kokoh dulu. Kayak mau bangun gedung pencakar langit, fondasinya harus kuat kan? Ini soal membangun kekuatan dari dalam. Dan fondasi ini dibangun pakai program-program yang konkret banget, yang nyentuh langsung ke masyarakat. Ada swasembada pangan dan energi. Ini jelas prioritas utama buat ketahanan nasional. Terus ada program sosial kayak sekolah rakyat dan cek kesehatan gratis. Nah, yang ini menarik banget nih. Dari sisi keamanan, TNI dan Polri diperkuat, plus Dewan Pertahanan Nasional diaktifkan lagi. Ini penting karena badan strategis ini udah tidur selama 22 tahun. Ini sinyal keseriusan yang luar biasa. Dan di balik semua itu, ada satu pesan kuat yang jadi landasan moralnya. Kutipan ini bukan sekedar slogan loh. Ini disampaikan di rapat terbatas di awal masa jabatan. Intinya jelas banget, stabilitas dan kemakmuran itu cuma bisa tercapai kalau pemerintahannya bersih dan bangsanya bersatu. Udah, itu harga mati. Biar kebayang skalanya, coba deh, lihat angka ini. 80.000. Itulah jumlah koperasi Desa Merah Putih yang mau dibangun. Ini bukan proyek kecil-kecilan. Ini upaya raksasa buat menghidupkan ekonomi dari akarnya, langsung dari desa. Benar-benar bukti nyata fokusnya ke ekonomi kerakyatan. Oke, pondasi di dalam udah mulai diperkuat. Sekarang kita lihat pilar kedua. Disinilah strateginya bergeser dari urusan dalam negeri ke panggung dunia. Ini saatnya Indonesia unjuk gigi dengan kebijakan luar negeri yang sangat asertif. Gimana caranya? Wah, strateginya keren banget. Bukan milih kiri atau kanan, tapi merangkul semuanya. Lihat aja polanya. Di satu sisi hubungan dengan Barat, seperti Amerika dan Eropa, dipererat. Tapi di sisi lain, hubungan dengan Tiongkok, Rusia, dan negara-negara berkembang lewat BRICS juga dibangun sama kuatnya. Ini diplomasi bebas aktif yang dimainkan dengan sangat lincah. Sebuah tarian diplomasi yang cerdas di tengah persaingan global. Dan ngomong-ngomong soal diplomasi, kecepatannya itu loh luar biasa. Cuma dalam setahun, Presiden terbang ke semua pusat kekuatan dunia. Dari Beijing, Washington, Moskow, sampai London. Semua forum global penting juga dihadiri. Ini bukan jalan-jalan biasa ya. Ini adalah langkah catur buat menempatkan Indonesia pas di tengah-tengah peta kekuatan global. Nah, sekarang pilar ketiga. Ini yang paling seru, karena disinilah semuanya nyambung. Di pilar inilah 2 pilar sebelumnya, fondasi domestik yang kuat dan pengaruh global dihubungkan untuk satu tujuan akhir, menggerakkan mesin ekonomi kita. Poin pentingnya di sini adalah, semua perjalanan, semua pertemuan tingkat tinggi itu tujuannya cuma satu dan sangat jelas, mengubah lobi-lobi diplomatik jadi keuntungan ekonomi real buat kita di dalam negeri. Simpelnya, yaitu tadi, mengubah diplomasi jadi rupiah. Dan senjata utamanya apa? Namanya hilirisasi. Ini jadi kata kunci banget. Gampangnya gini, kita stop jual barang mentah kayak nikel atau bauksit gitu aja. Kita olah dulu di sini jadi barang setengah jadi atau barang jadi, biar nilainya naik berkali-kali lipat, biar ada lapangan kerja baru, dan biar duitnya balik lagi ke Indonesia. Terus ada hasilnya nggak? Jelas ada. Nih, lihat aja contoh konkretnya. Kunjungan ke Qatar langsung berbuah komitmen investasi senilai 2 miliar dolar. Angka yang nggak main-main. Dana ini bakal dikelola bareng Danantara, lembaga dana abadi kita, buat proyek-proyek strategis. Ini bukti nyata kalau diplomasi yang aktif itu bisa langsung bawa pulang oleh-oleh berupa investasi. Oke, kita udah lihat ketiga pilar tadi. Sekarang, coba kita tarik benang merahnya. Sebenarnya, gambaran besarnya kayak gimana sih dari cetak biru di tahun pertama ini? Jadi, strateginya bisa kita ringkas jadi 3 langkah yang saling nyambung. Pertama, perkokoh fondasi di dalam negeri. Kalau negara kita sudah kuat dan stabil, baru kita bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu proyeksikan pengaruh Indonesia ke seluruh dunia. Nah,
Kalau pengaruh kita sudah kuat, langkah terakhir adalah gerakan ekonomi kita dengan memanfaatkan pengaruh itu. Jadi ini sebuah siklus yang dirancang untuk saling memperkuat. Visinya udah jelas, cetak birunya ambisius banget. Tapi kan, rencana sebagus apapun kuncinya tetap ada di eksekusi. Nah, pertanyaan besarnya buat kita renungkan bareng-bareng adalah, dengan cetak biru yang sekeren ini, apa sih tantangan terbesar yang harus dihadapi untuk mengubah visi ini jadi kenyataan?